Kala itu, Ban-Ban yang terlihat sedang berlari. Bukan tanpa alasan, dia lari untuk menghindari Silent Steve. Belum tahu kenapa Silent Steve marah kepada Ban-Ban, yang jelas dia nggak mau memberi Ban-Ban ampun. Tapi kemudian Ban-Ban ceroboh nih, dia pun menabrak tembok, dan karena hal itu Silent Steve berhasil mendekat ke arah Ban-Ban. Ban-Ban yang terpojok dengan muka melasnya memohon untuk dilepaskan. Tapi tanpa diduga-duga muncul di sana Ban-Ban Lina yang memasang badan untuk Ban-Ban. Berusaha untuk mengusir Silent Steve, Ban-Ban Lina pun melemparkan bola. Bukannya pergi, Silent Steve malah ngetawain Ban-Ban Lina nih. Ngeliat diledekin Silent Steve gitu, Ban-Ban Lina nggak terima. Dia pun melempar bola bowling ke arah Silent Steve. Ban-Ban dan Ban-Ban Lina pun akhirnya berhasil kabur. Sementara Silent Steve pun jadi pusing 7 keliling. Ban-Ban dan Ban-Ban Lina akhirnya masuk ke dalam ruangan. Di sana Ban-Ban Lina bingung dengan apa yang terjadi. Mendengar hal itu, Ban-Ban pun mulai menceritakan kejadiannya. Semua berawal dari anak kecil itu. Dia yang selalu dibully, selalu berusaha untuk ngumpet dari teman-temannya. Tapi sayang, meskipun udah ngumpet di tempat yang tersembunyi, tapi tetap aja dia ditemukan oleh bocah-bocah nakal itu. Kala itu, Stinger Flynn yang saat itu menjadi guru, dia menemukannya di sana. Stinger Flynn mengira kalau bocil itu main-main terus, bahkan di waktu jam pelajarannya. Melihat bocil itu terjebak, Stinger Flynn pun membantunya untuk keluar dari mesin itu. Dan di saat itulah dia menemukan telur itu yang nantinya akan menjadi sahabatnya. Meskipun coba untuk menjelaskan kalau dia coba bersembunyi dari anak-anak nakal, tapi sayang Stinger Flynn gak percaya dan mengira kalau dialah yang nakal. Sementara bocah-bocah nakal itu seneng ngeliat temennya dimarahin oleh Stinger Flynn. Hari-hari anak itu pun dilalui dengan bocah nakal yang selalu mengganggunya. Dia coba untuk bersabar, tapi bocah-bocah itu malah gak berhenti-berhentinya ngisengin dia nih. Akhirnya kemarahannya pun memuncak, tapi belum juga ngapa-ngapain, Stinger Flynn pun datang menghampirinya. Stinger Flynn marah sama anak itu, soalnya dia ngeliat kalau dialah yang bikin onar di kelas. Dia coba jelasin dan bilang kalau dua bocah itulah yang nakal. Tapi begitu dilihat Stinger Flynn, anak-anak itu pun antang-antang aja tuh. Karena hal itu akhirnya anak itu pun dikasih surat. Dia pun akhirnya diskorsing selama 1 bulan. Dia yang kaget mendapatkan surat itu soalnya dia nggak ngerasa salah kan. Terus ketika di rumah dia juga bingung gimana caranya ngomong sama orang tuanya. Tapi ketika itu ibunya tahu kalau anak itu menyimpan telur. Dan ibunya pikir karena telur itulah yang membuat dia jadi nggak fokus untuk belajar, yang menyebabkan nilainya pun jadi jelek. Akhirnya ibunya pun mengambilnya dan membuang telur itu ke dalam tong sampah. Bocil itu sangat sedih karena telah kehilangan telur kesayangannya. Karena dia bukanlah telur biasa, dia adalah sahabat yang menemaninya. Sejak saat itu dia pun menjadi pemurung. Dia hanya menangis di kamarnya. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sesuatu dari tempat sampah itu. Ternyata itu adalah ular kecil. Dia yang baru lahir sangat bingung. Dia mencari-cari orang tuanya, tapi nggak ada di sana. Lalu dia pun mendekat ke arah anak itu. Dan akhirnya ular itu ingat kepada anak itu. Dia pun sangat senang karena telurnya selamat dari tong sampah itu. Sejak saat itu, mereka pun selalu bermain bersama. Bukan cuma itu, mereka juga melakukan yang mereka sukai, yaitu makan es krim. Lalu ketika anak itu melempar bola ke Silent Steve, tiba-tiba bola itu kembali dengan kencang. Soalnya Silent Steve sekarang udah besar dan tambah kuat. Meskipun begitu, mereka pun sangat suka bermain bersama. Tapi tanpa terasa, tubuhnya Silent Steve makin lama makin besar nih. Lalu kita beralih ke sekolah Ban-Ban Kindergarten. Seperti biasa, selalu ada bocah nakal yang akan mengganggu anak itu. Anak itu pun jadi takut kalau nantinya dia bakal diisengin. Dan bener aja, bocah nakal itu pun akan menoyor anak itu. Tapi tiba-tiba Silent Steve menangkap tangannya. Bocah nakal itu pun akhirnya nggak berkutik lagi nih. Silent Steve pun memberikan mereka pelajaran.
Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Ban-Ban ngintip dari balik tong sampah. Sejak saat itu, dia pun memperhatikan gerak-gerik Silent Steve. Kemudian di kelas, bocah nakal itu nggak kapok-kapok mau ngerjain anak itu lagi. Tapi sekarang mereka nggak bisa macem-macem nih. Soalnya Silent Steve selalu mengawasi kejailan mereka. Bukan cuma itu aja. Ketika Stinger Flynn memeriksa tugas anak-anak, semuanya nggak ada yang benar, semuanya salah. Begitu perlahan anak itu akan menyerahkan tugasnya kepada Stinger Flynn. Begitu dicek, ternyata sama aja. Stinger Flynn pun akan memberikan nilai 0 kepada anak itu. Tetapi Silent Steve yang muncul dari jendela memberikan kode kepada Stinger Flynn. Stinger Flynn pun jadi bingung mau ngasih nilai 0 apa ngasih nilai 100. Akhirnya dengan terpaksa Stinger Flynn pun memberikan nilai 100 kepada anak itu. Melihat Silent Steve yang melototin Stinger Flynn, dia pun jadi grogi dan ngebuatnya bertingkah konyol. Tapi tanpa disadari lagi, Ban-Ban pun ada di sana. Dia mengintai Silent Steve dari balik tong sampah. Beralih ke anak itu, mendapatkan nilai 100 pertama kalinya. Dengan bangga dia memberitahukan kepada ibunya. Ibunya pun senang melihat anaknya udah berubah jadi pintar. Melihat hal itu Silent Steve pun ikut bahagia. Tapi tanpa dia sadari muncul Ban-Ban di belakangnya. Ban-Ban pun akhirnya menangkap dan membawanya. Seperti hari-hari biasa, anak itu pun ingin bermain dengan Silent Steve. Lah tapi di sana dia nggak menemukannya. Dia coba cari-cari di sekeliling rumah, tapi tetap juga nggak menemukannya. Sementara Silent Steve yang masih pusing nggak menyadari kalau dia udah ada di atas meja eksperimennya Ban-Ban. Ban-Ban pun menjelaskan kalau dia akan membuat eksperimen kepada Silent Steve. Silent Steve yang awalnya seekor ular biasa, dia akan merubahnya menjadi naga yang kuat. Tanpa basa-basi lagi, Ban-Ban pun menekan tombol eksperimennya. Gak lama setelahnya Cannon Blaster pun aktif dan langsung mengarahkan laser ke arah Silent Steve. Dan sejak saat itu dia pun berubah bentuk. Tapi bentuknya gak sesuai rencana. Bukan jadi naga, malah ngebuat telinganya aja yang lebar. Ban-Ban pun jadi bingung apa yang salah dari eksperimennya. Tapi belum sempat menjelaskan, Silent Steve pun marah. Dia pun langsung mengejar Ban-Ban hingga akhirnya Ban-Ban terpojok yang beruntung karena Ban-Ban Dina menyelamatkannya. Mengetahui cerita itu, Ban-Ban Dina pun marah karena perbuatannya Ban-Ban. Tapi nggak lama berselang Silent Steve berhasil menemukan mereka berdua. Dia pun bersiap akan menyemackdown Ban-Ban. Tapi kemudian anak itu muncul di sana. Silent Steve yang melihat itu pun jadi terharu karena akhirnya dia bertemu lagi dengan sahabat baiknya. Sementara anak itu pun sangat amazing dengan telinga yang dimiliki oleh Silent Steve. Dia pun makin suka dengan Silent Steve. Akhirnya dua sahabat baik itu kini bisa bermain bersama kembali.